Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Nugroho, absen 24. Hari ini akan melakukan presentasi antropologi dengan materi globalisasi. Oke, yang pertama di sini ada definisi dari globalisasi. Globalisasi berasal dari kata globalization, di mana global memiliki arti universal dan globalization artinya proses. Jadi, secara kaidah globalisasi adalah proses pelebaran elemen-elemen baru, baik gaya hidup, pemikiran, teknologi, maupun informasi tanpa ada batasan negara. Globalisasi juga bisa diartikan suatu proses di mana batas-batas di dalam suatu negara akan bertambah sempit, karena terdapat kemudahan di dalam melakukan interaksi antar negara di bidang perdagangan, informasi, dan gaya hidup. Dan globalisasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses di dalam kehidupan sehari-hari, ide-ide dan informasi akan menjadi tolak ukur standar pada seluruh dunia. Proses tersebut diakibatkan karena berkembangnya komunikasi, informasi, transportasi, dan proses ekonomi. Globalisasi menurut para ahli. Menurut Anthony Giddens, globalisasi adalah suatu hubungan sosial yang mendunia dan kemudian terhubung satu sama lain, sehingga dari tempat yang berbeda bisa berdampak ke tempat lain. Dan menurut Malcolm Waters, globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berakibat bahwa pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting, yang terjelma di dalam kesadaran orang. Dan menurut Mansour Fakih, globalisasi sangat ditandai dengan sebuah kemajuan peranan pasar, investasi yang ada serta bidang ekonomi secara global di mana saling berhubungan satu sama lain. Dan menurut Cochrane dan Pine, ada 3 pemeran utama penting dalam globalisasi. Yang pertama, para globalis. Para globalis percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi nyata terhadap bagaimana orang dan lembaga di seluruh dunia. Mereka percaya bahwa negara-negara dan kebudayaan lokal akan hilang diterpa kebudayaan dan ekonomi global yang homogen. Yang kedua ada para tradisionalis. Para tradisionalis tidak percaya bahwa globalisasi tengah terjadi. Mereka berpendapat bahwa fenomena ini adalah sebuah mitos semata, atau jika memang ada, terlalu dibesar-besarkan. Mereka merujuk bahwa kapitalisme telah menjadi sebuah fenomena internasional selama ratusan tahun. Para transformasionalis. Para transformasionalis berada di antara para globalis dan tradisionalis. Mereka setuju bahwa pengaruh globalisasi telah sangat dilebih-lebihkan oleh para globalis. Namun, mereka juga berpendapat bahwa sangat bodoh jika kita menyangkal keberadaan konsep ini. Berikut adalah dampak-dampak dari globalisasi. Di sini ada dampak positif dari globalisasi, yaitu pertama ada globalisasi memungkinkan individu antar negara untuk saling berkomunikasi secara mudah dan juga murah. Yang kedua ada globalisasi memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan diseminasi pengetahuan secara tepat dan cepat. Yang ketiga ada globalisasi memungkinkan masyarakat dari berbagai komunitas negara serta latar belakang budaya dan agama yang berbeda untuk saling mengenal. Yang keempat ada globalisasi membawa nilai-nilai universal, misalnya mengenai isu-isu kemanusiaan seperti kesetaraan, keadilan, demokrasi, dan lain sebagainya. Lalu dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama di sini ada globalisasi memunculkan perilaku budaya masyarakat konsumtif, seperti kemudahan untuk mengakses media massa serta kehadiran media sosial mendorong individu untuk terus membeli barang-barang terkini. Yang kedua ada globalisasi membawa pengaruh pada bahasa dan kebudayaan lokal. Lalu yang ketiga,
Globalisasi memiliki kemungkinan untuk menghilangkan tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat masyarakat. Yang keempat terakhir, globalisasi berpotensi menghasilkan kriminalitas skala lintas batas. Contohnya seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penipuan, dan lain sebagainya. Ya, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.